Halo semuanya. Jadi hari ini aku mau, share tentang, buku Loyalty Disloyalty bab 11 tentang angin utara. Nah, di sini Bishop Dweck, mengajarkan begitu banyak hal kenapa ada orang-orang tertentu yang sebenarnya nggak boleh merusak atmosfer kasih di, gereja gitu ya. Nah sebelumnya, eee, s aku, bahas sedikit tentang apa sih angin utara itu gitu ya. Jadi angin utara itu kalau di dalam buku Bishop, Bishop itu menjelaskan bahwa angin ini itu sebenarnya berfungsi untuk menghalau atau menyingkirkan beberapa faktor yang bisa menyebabkan badai itu, terjadi gitu, badai yang lebih besar itu terjadi gitu. Nah, korelasinya apa? Misalnya di dalam kehidupan kita bergereja, korelasinya adalah, kita ini harus apa ya, stand up for our church, stand up buat, gembala kita dengan cara kita ini melakukan sebuah tindakan untuk menjaga atmosfer gereja dari, tanda kutip, mungkin orang-orang atau benih-benih yang nggak baik yang bisa menghancurkan gereja di depan gitu. Jadi misalkan mungkin, kelihatannya mungkin hari ini kecil, tapi kalau kita diemin atau kita nggak singkirkan mulai dari hari ini, maka, gereja akan mengalami dampak ibaratnya kerusakan yang lebih, parah gitu. Nah, di bab ini, Bishop ada bilang siapa aja sih yang harus kita ibaratnya halau dari gereja dengan angin utara ini gitu. Itu adalah penggosip, penuduh, pemfitnah, pengkritik yang jahat, dan lain sebagainya dan banyak gitu. Nah, kenapa orang-orang yang seperti ini itu tidak boleh diizinkan masuk ke dalam atmosfer kasih atau, atmosfer, kerajaan surga di gereja kita? Karena Eee, orang-orang seperti ini itu sudah seperti bejana yang pecah. Nah, teman-teman, tahu ya, jadi kalau misalnya bejana kalau udah pecah, dia itu tidak lagi bisa menampung sesuatu lagi gitu. Nah, jadi apapun yang terjadi, sesuatu yang baik, yang mungkin pekerjaan Tuhan yang luar biasa, sign and wonder, anything yang terjadi di dalam sebuah gereja, mereka tuh udah lagi nggak bisa melihat sisi positifnya atau sisi baiknya dari, eee, gereja tersebut gitu. Nah, artinya bejana ini ibaratnya udah juga nggak bisa menampung urapan yang ada di dalam gereja tersebut, gitu. Jadinya, yang harus kita lakukan kalau misalkan contoh ada gelas yang pecah atau misalnya piring yang pecah atau apapun, teko misalnya apapun yang pecah, hal yang kita lakukan adalah kita bersihin cepat-cepat pecahannya itu, supaya nggak melukai kaki kita sendiri atau orang lain yang akan lewat, gitu, dan nggak keinjak dan segala macam. Nah sama, orang-orang yang seperti ini itu seperti bejana yang sudah pecah, yang sudah tidak lagi bisa menampung urapan, dan yang harus kita lakukan adalah kita ini membuang serpihan-serpihan pecahannya, supaya tidak melukai dan terjadi kerusakan-kerusakan yang lainnya, gitu. Jadi kalau misalnya nih, kita ketemu sama orang yang suka gosip, kita suka, dengerin tentang tuduhan atau fitnah yang nggak jelas, atau misal kritik-kritik yang jahat yang justru bukannya, membangun tapi, lebih kayak ke arah lebih menjatuhkan dan lain sebagainya, hal yang harus kita tindak adalah kita langsung counter attack. Kita bilang tidak dan segala macam segala macam. Kita pun juga bisa menceritakan kebaikan-kebaikan atau apa-apa aja sih yang sudah dilakukan overcomer di dalam hidup kita. Jadi kita ini juga bisa bersaksi untuk, gereja kita karena kita, sama-sama stand up buat apa yang sudah gembala kita Pastor Barry itu, bangun selama, puluhan tahun di gereja ini untuk tidak lagi dirusak atau diinjak-injak oleh orang-orang yang, seharusnya mungkin tidak harusnya ada di gereja kita, gitu. Yaitu orang-orang yang membawa perpecahan dengan cara kita gosip dan segala macam. Karena Bishop di buku ini nih, ada mention juga, kalau tidak ada pemfitnah, otomatis tidak mungkin ada pertengkaran. Nah, otomatis juga tidak ada perpecahan, gitu. Nah, yang selama ini Pastor Barry sudah bangun, yaitu atmosfer kesatuan, atmosfer kasih, dan jangan sampai dengan adanya orang-orang seperti ini, kita ini, jadinya malah mundur, yaitu jadi perpecahan gitu. Tapi kita harus tetap menjaga kesatuan, kita harus tetap menjaga apa yang sudah gembala kita bangun dengan cara-cara yang seperti ini. Kita harus, berdiri, kita stand up, kita counter attack setiap, gosip dan segala macam dengan kesaksian kita, apa yang Tuhan ubah di dalam kehidupan kita, apa yang gembala kita lakukan dengan kasih di dalam hidup kita dan masih banyak lagi gitu. Jadi
Mari sama-sama kita berdiri buat gereja ini, kita, bangun atmosfer kesatuan bersama-sama di gereja ini, gitu. Terima kasih semuanya.